Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Mamat. Hari ini aku sudah free kerja, jadi aku mau sedikit mereview ya, atau melogikakan, kalau memang bisa dilogikakan, tentang mobil yang tersesat di hutan itu. Nah, itu kan terjadinya kan Kamis kemarin ya, Kamis malam itu. Nah, itu Kamis malam, sebentar, tanggalnya tanggal saya lupa, sebentar. Kamis malam tanggal 12 ya, tanggal 12 November kemarin. Itu saya dapat informasi ada mobil masuk jurang waktu itu. Nah, pikir saya, wah pasti korbannya banyak karena masuk jurang, karena kita tahu kalau mobil sudah masuk jurang di kawasan Pacet itu pasti fatal seperti itu. Terus kemudian ternyata malamnya itu saya dapat telepon dari salah seorang pejabat penting ya di Polres Mojokerto, saya nggak sebut nama, bahwa korban ini selamat satu orang seperti itu. Jadi ini nggak nyemplung jurang, enggak, cuma dia itu seperti digiring apa ya, map gitu loh ya, mengikuti map. Dia mau pergi dari Malang ke Surabaya tapi mengikuti map, jadi nggak tahu arah dan akhirnya nyasar seperti itu. Dan dianya pun juga mengaku, si pengemudi ini mengaku kalau tidak mungkin dia itu sampai menyasar di tempat seperti itu gitu. Jadi polisinya ini meminta kita media ini meliput hal itu karena nggak wajar. Terus Jumat sekitar jam 9 pagi, saya sama teman saya tiga orang, jadi 4 orang dengan saya, itu sama Pak Kapolres, sama Pak Kasat Lantas dan Kapolsek Pacet itu datang ke TKP seperti itu. Dari jarak dari Polsek Pacet ke TKP ini cukup jauh ya. Itu dari jalan raya, dari Polsek Pacet ke Desa Made ini, Dusun Made ini sekitar 1 kilo lebih lah ya seperti itu. Ini jalannya enak, beton seperti itu. Tapi sampai Dusun Made ke TKP ini sekitar 2 kilo, dan itu jalannya cukup ekstrim. Jalannya jalan bebatuan seperti itu, jalan bebatuan. Cukup berat sih medannya karena nanjak seperti ini. Nah, ini videonya bisa dilihat seperti itu. Kalau di video itu kurang jelas sih sebenarnya. Kalau aslinya sih berat. Saya pakai motor PCX ya, motor PCX. Teman saya pakai Ninja 250 cc. Pak Kapolres naik Pajero. Terus kemudian polisi yang lain juga ada yang bawa double cabin segala macam. Itu pun susah masuk ke lokasi karena nanjak seperti itu. Jalannya nggak ada aspal, terus nanjaknya ini kalem seperti itu, dan sebelah kiri itu jurang seperti itu. Dan waktu saya lihat di lokasi itu memang nggak mungkin deh orang nyasar sampai ke sini. Nah, logikanya seperti itu, orang nyasar sampai ke sini itu nggak mungkin. Nah, waktu itu begini, si pengemudi ini cerita ke kami, ke teman-teman wartawan itu, bahwa dia itu awalnya mau pergi pulang dari Malang ke Surabaya. Biasanya dia itu lewat tol seperti itu ya. Jadi kalau lewat tol itu kan cuma lurus, mungkin naik ke Singosari atau Lawang ya, itu bisa langsung tembus ke Waru atau Surabaya lah di sana. Itu lurus dan itu cuma sekitar 1 jam lah, sekitar segitu. Nah, tapi ini dianya itu di Pandaan itu turun, mobilnya ini turun gitu. Dan dia ini bingung kan, Terus kemudian gimana caranya saya ini mencari biar mengarah ke Surabaya. Dianya mengakses GPS dari Google Map seperti itu. Logikanya kalau Google Map itu kan seharusnya akses tercepat dan terdekat kan, seharusnya lewat tol itu paling cepat. Tapi ini begini, di Pandaan kalau mau ke Surabaya itu lurus ke utara ya,
bisa dilihat di petanya nanti langsung ke utara. Tapi kalau sampai di TKP ini yang tersesat ini, dianya harus ke barat, tembus ke Prigen Tretes itu, terus kemudian belok kanan ke arah Trawas. Dan ini jalannya luar biasa ekstrim guys, naik turun seperti itu. Jadi mobil, kondisi orang harus benar-benar fit gitu. Terus ditambah lagi dari dari Trawas ke Pacet ini juga medannya sulit. Kalau teman-teman semua pernah lewat ke Jurang Gembolo, itu aksesnya susah seperti itu, naik ke atas begini. Dan di daerah Celaket, perbatasan Pacet dengan Trawas, itu sekarang ada proyek pengerjaan jalan. Jadi di sana ada betonisasi ya, dicor seperti itu jalannya. Jadi nggak mungkin dia itu nggak tahu, si pengemudi ini nggak tahu kalau di situ nyasar, itu nggak mungkin nggak tahu gitu loh. Logikanya begini, kalau dari dianya harusnya nyampe Surabaya itu kan lurus ya, cuma lurus seperti itu. Kalaupun dia ini tersesatkan oleh Google Map, seharusnya dia nyadar kok semakin lama semakin jauh, terus kemudian kok nggak ada rumah, nggak ada segala macam waktu itu. Harusnya dia itu sadar seperti itu. Dan dia waktu itu nggak sadar karena kanan kiri banyak kabut seperti itu. Nah ini nggak sadarnya itu. Terus kemudian dia juga mobilnya digetuk oleh seorang cewek. Dari situ dianya merinding, kemudian dia bablas sampai ke tempat nyasarnya ini ya, seperti itu. Jadi teman-teman semua ya, kalau memang kondisi, pesannya Pak Kapolres sih, kalau kondisi fisiknya itu sudah nggak fit, capek, habis kerja, itu mending santai-santai dulu di mobil, atau ya apa ya, menenangkan diri seperti itu. Dan jangan malu atau jangan segan untuk bertanya orang seperti itu. Saya yakin si pengemudi ini nggak tanya orang waktu itu. Pacet jam segitu ya, jam antara jam 7 malam sampai jam 9, kawasan Pacet, Pandaan sampai Pacet ya, lewat Tretes, lewat Prigen, lewat Trawas, itu nggak ada jalan yang sepi guys, pasti rame, apalagi nggak hujan waktu itu. Kalau teman-teman semua anak daerah situ pasti tahu, nggak ada tempat sepi di situ, apalagi kawasan Prigen, Tretes itu, Pandaan, Prigen itu nggak ada tempat sepi seperti itu. Jadi kalau ngomong disesatkan Google Map itu bisa saja ya, seperti itu. Tapi si pengemudi ini bukan orang goblok loh, maksudnya bukan orang kuno, dia ini orang modern, harusnya paham kok semakin lama semakin sepi jalan ini, harusnya dia itu sadar. Tapi faktanya dia itu nggak sadar. Sampai ke TKP, dia yang turun dari mobil, nggak ada rumah, nggak ada apa, semuanya pohon, dan yang didengar cuma gemericik air serta suara serangga seperti itu. Dan dia panik, kemudian telepon salah satu operator radio swasta di Surabaya. Radionya telepon kepolisian, dan kepolisian bersama masyarakat ke sana. Akhirnya dievakuasi. Sebenarnya gini, hal-hal yang kadang bisa dilogikakan, semua hal itu kadang nggak bisa dilogikakan guys, seperti itu. Kalau memang ada lorong waktu ya, mungkin saja ada lorong waktu. Itu saja dari saya. Kita apa ya, harusnya semuanya jangan menganggap kondisi fisik kita itu mampu untuk mengatasi segalanya, seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya. Thank you.